Akhirnya kau masuk dalam perangkapku, Pangeran Jati. Aku akan punya angsa baru. Sebuah tenaga seperti menarik Pangeran Jati sehingga ia terbang. Sepanjang malam itu, ia menangis di tepi danau. Ketika matahari menjelang terbit, tiba-tiba Pangeran Jati mendengar bunyi ribut-ribut. Ia membuka matanya dan terkejut ketika melihat Ki Sakti dan Nyi Hejo bertempur di udara. Ki Sakti menangkis semua serangan Nyi Hejo dengan sebatang ranting pohon. Ki Sakti memang sakti. Dia berhasil masuk ke lingkaran sihir Nyi Hejo tanpa kena sihir. Gumam Pangeran Jati kagum. Tiba-tiba terdengar suara memanggil-manggil. Jati, Jati, kau di mana? Oh, itu suara Putri Kenanga. Pangeran Jati kembali terkejut karena melihat kembarannya pun berada di tempat itu tanpa terkena sihir. Putri Kenanga membawa sebatang ranting seperti yang dipegang Ki Sakti. Aku di sini, Kenanga. Aku di sini, teriak Pangeran Jati. Namun suaranya tidak keluar. Ia baru ingat kalau ia sudah menjadi seekor angsa sekarang. Kau di sini rupanya, seru Putri Kenanga ketika melihat Pangeran Jati yang berupa angsa. Ia segera menyentuhkan tongkat rantingnya ke tubuh angsa itu. Tring! Seketika itu angsa berubah menjadi Pangeran Jati kembali. Wah, kau hebat Kenanga. Kau tahu dari mana kalau angsa tadi itu aku? Tanya Pangeran Jati. Karena cuma ada satu angsa yang di kepalanya ada permata merah, kata Putri Kenanga. Ia menarik tangan kembarannya. Ayo, kita ajak semua angsa menjauh dari sini. Jangan sampai kena serangan nyasar Nyi Hejo. Tapi kita harus menolong Ki Sakti, ujar Pangeran Jati. Tenang saja, Ki Sakti pasti menang. Ki Sakti sudah lama menyelidiki kelemahan Nyi Hejo. Kekuatan Nyi Hejo hanya bisa tersedot oleh kayu atau ranting pohon jati. Itu sebabnya dia tidak bisa melewati batas kerajaan kita yang terlindungi oleh hutan jati. Warga desa yang ditangkapnya adalah warga yang melewati batas hutan jati. Jelas Putri Kenanga panjang lebar. Putri Kenanga memang betul. Ketika ranting pohon jati Ki Sakti memukul Nyi Hejo, penyihir itu seketika menjadi asap. Ia tersedot masuk ke dalam ranting jati itu. Semua angsa di tempat itu seketika berubah menjadi warga desa seperti semula. Mereka berterima kasih pada Putri Kenanga dan Ki Sakti. Mereka semua lalu kembali ke rumah masing-masing. Setiba di istana, Pangeran Jati meminta maaf pada Putri Kenanga dan Ki Sakti. Hari ini aku baru sadar kalau Kenanga lebih bijak daripada aku. Dialah yang pantas menggantikan almarhum ayah untuk menjadi ratu di negeri ini. Dan tentu saja untuk menasehati aku agar tidak ceroboh, ujar Pangeran Jati.
Dan kau akan menjadi panglima perang kerajaan ini karena kau pemberani, Jati. Puji Ki Sakti. Namun kau harus belajar untuk lebih bijak. Tambahnya lagi. Demikianlah pada saat ulang tahun mereka yang ke-21. Putri Kenanga diangkat menjadi ratu kerajaan itu. Dan Pangeran Jati menjadi panglima perangnya. Nah, begitu dongeng kali ini. Apa ya pesannya? Pesannya, jika kita mendapatkan masalah, lebih asik dipecahkan bersama-sama dan pasti menghasilkan keputusan yang lebih bagus lagi daripada dipikirkan sendiri. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.